Nah, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar lu, Bu Ensis, hari ini? Tetap sehat dan semangat ya. Nah, oke. Gua nggak panjang lebar, Bu Ensis, seperti biasa ya. Sesuai dengan judul konten kali ini ya. Udah naik tuh ya. Hati-hati bro, ancaman pidana jika menolak menjadi saksi. Nah, dari mana? Biasa bro, Ensis ya. Khususnya lu yang udah pada mantengin channel ini ya. Jadi sesuai judul konten kali ini, hati-hati bro, ancaman pidana jika menolak menjadi saksi. Gue mulai aja bacain pertanyaan nih ya, gue nggak pakai lama ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat lu orang semua di sana, salam kenal, nama gue nama dia gue gak bacain, gue Ensis, biasa menyangkut privasi ya. Oke, intinya dia bro gitu ya. Oke, gue bacain ya, gue lanjutin ya. Gue mau tanya nih sama lu semua di situ, perihal mengenai kan gue belakangan ini diminta untuk menjadi saksi nih. Nah, tapi gue nggak datang dan udah ada surat panggilannya nih dari pihak pengadilan mengenai beberapa hal urusan yang menyangkut masalah hukum di keluarga gue. Dan gua nggak datang, tiba-tiba ada kakak gua ngomong kalau lu nggak datang lu bisa dipidana lu. Nah, pertanyaan gua, apa iya benar seperti itu? Tolong ya kasih gue jawaban secepatnya, karena gua berharap dapat pencerahan dari dua orang yang di sana, Super Semua maupun tim podcast channel. Sebelumnya terima kasih. Ini kan udah naik nih ya. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, batuk ya. Jadi gini, khusus lu bro ya yang udah ngirim pertanyaan dan juga gue Ensis yang lain. Oke, kita mulai aja ya. Gua sama teman-teman Super Semua podcast sudah kumpulin beberapa jawaban untuk jawab lu bro ya, yang udah ngirim pertanyaan sesuai konten, dan juga mudah-mudahan insya Allah bermanfaat ya bagi lu dan juga gue Ensis lain yang mungkin punya pengalaman sama seperti si bro ini ya. Oke, gue mulai ya. Jadi begini, kalau bicara ancaman pidana bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi, itu mungkin sesuai pertanyaan lu ya bro ya, dan juga bro yang lain yang mungkin mempunyai pengalaman yang sama seperti bro kita yang ngirim surat ya. Jadi pertanyaannya kan, dapat nggak sih dihukum orang yang tidak mau jadi saksi dalam suatu tindak pidana karena tidak mau direpotin ya, atau mungkin nggak mau pusing, sedangkan dia sendiri sebenarnya secara nggak langsung mungkin dia tahu kejadian tersebut ya. Nah, kita mulai ya. Jadi gini ulasannya ya, gue bacain ya bro Ensis, khususnya lu bro yang udah ngirim pertanyaan ya. Jadi berdasarkan pasal 1 ya, angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP ya, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri ya. Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU 8 Romawi 2010 tentang pengujian Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, atau putusan MK 65/PUU 8 Romawi 2010, makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut ya. Gue bacain nih Bu Ensis ya. Menyatakan pasal 1 angka 26 dan angka 27 pasal 65, pasal 116 ayat 3 dan ayat 4 serta pasal 18 ayat 1 huruf A KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam pasal 1 angka 26 dan angka 27 pasal 65 pasal 116 ayat 3 dan ayat 4 serta pasal 184 ayat 1 huruf A KUHP tidak dimaknai termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami. Artinya, putusan MK tersebut menyatakan definisi saksi tidak hanya orang yang ia lihat dengan dengar alami sendiri, tapi setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka atau terdakwa. Nah, penjelasan lebih lanjut ya mengenai putusan tadi gue baca itu dapat lu buka tuh di artikel yang judulnya Mahkamah Konstitusi rombak definisi saksi dalam KUHP ya. Tuh ada tuh di Google, lu searching aja deh, insya Allah tuh ya. Gue ulang ya, nanti lu ketik aja artikelnya, judulnya Mahkamah Konstitusi atau MK
rombak definisi saksi dalam KUHP. Nah itu ya. Nah gue mulai lagi, gue lanjutin. Nah sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Demikian yang diatur dalam pasal 1 angka 27 KUHP Juntau Putusan Mahkamah Konstitusi 65 PUU 8 Romawi 2010. Nah, menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur dalam pasal 224 ayat 1 KUHP yang berbunyi, barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Bro, khususnya lu bro ya yang lagi di pertanyaan ya. Dalam perkara lain dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Nah, tapi dalam buku mohon maaf ya, bukan tapi bro ya. Udah tuan gitu, udah liut gue nih, Masya Allah ya. Nah, di bukunya R. Susilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menyatakan bahwa supaya dapat dihukum berdasarkan pasal 224 KUHP, orang tersebut harus 1. dipanggil menurut undang-undang oleh hakim untuk menjadi saksi ahli atau juru bahasa baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata. 2. dengan sengaja tidak mau memenuhi menolak suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan kesaksian, keterangan keahlian, menerjemahkan. Orang itu harus benar-benar dengan sengaja menolak memenuhi kewajibannya tersebut. Jika ia hanya lupa atau segan untuk datang saja, maka ia dikenakan pasal 522 KUHP. Oleh karena itu seseorang dapat dihukum karena tidak mau menjadi saksi ya, apabila telah ada panggilan bagi dirinya untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana maupun perdata. Selama tidak ada panggilan tersebut, maka tidak ada keharusan untuk bersaksi. Nah gitu ya, Bu Ensis khususnya Ludo, jawaban dari gue nih sama teman-teman Super Semar Lawful Podcast di sini ya. Semoga bermanfaat nih buat lu Ensis, khususnya lu bro yang udah ngirim pertanyaan ya. Jadi dasar hukumnya seperti biasa gue bacain dulu nih untuk konten kali ini ya. Kita Undang-Undang Hukum Pidana, kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 garis miring PUU 8 Romawi 2010 tentang pengujian Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana ya. Dan juga referensi buku Bapak R. Susilo yang dikeluarkan di tahun 1991, judulnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Penerbitnya Politeia ya di Bogor, terbitin ya gitu lah. Brensis tuh boleh beli tuh bukunya, bagus tuh Brensis ya. Nah jadi gini, khusus lu bro yang udah ngirim pertanyaan, semoga mudah-mudahan insya Allah bermanfaat ya. Nah tapi begini, sesuai judul konten ya, hati-hati bro ancaman pidana jika menolak menjadi saksi. Jadi ada tuh ancamannya bro ya. Nah khusus lu bro nih, kalau ternyata jawaban dari kita tim Super Semar Lawful Podcast yang udah gue wakilin ya, ternyata lu masih nggak puas nih bro ya untuk konten kali ini, gampang, lu nggak usah bingung-bingung bro ya, lu kirim lagi ulang deh pertanyaan, dan insya Allah nanti kita akan sambung konten ini di konten berikutnya, dan insya Allah kita bikin live streaming dan kita hadirkan tuh narsum dan para pakarnya ya insya Allah, dan lu bisa ikutan live streaming untuk bahas gitu loh bro ya, dan juga Brensis yang lain. Nah tapi ada pertanyaan nih mungkin di lu orang nih Brensis, buat lu brosis yang baru ketemu channel ini, mantengin channel ini pasti nanya, gua kalau mau ngirim pertanyaan seperti bro tadi biar bisa naik jadi konten gimana, kirimnya kemana? Nah biar bisa lu orang Super Semar Lawful Podcast jadiin konten, kan itu ya pertanyaan. Nah ini dia nih nongol supersemarlawful@gmail.com, lu screenshot dan buruan lu kirim tuh pertanyaan ke sono Brensis ya, insya Allah kita akan jawab ya. Tapi ada syaratnya Brensis, kalau pertanyaan lu yang lewat seleksi ya, karena kita sajikan ini kan ke publik ya untuk jadi naik konten ya, baru kita naikin dan kita buat kontennya kayak ini. Tapi kalau nggak, mohon maaf Brensis, kita ini jawab lewat email ya gitu ya Brensis ya. Nah dan juga buat lu Brensis, kalau yang udah ngirim pertanyaan dan belum dijawab, sabar Masya Allah ya, insya Allah kita jawab. Tapi seperti biasa, kalau pertanyaan lu kita sama teman-teman Super Semar Lawful Podcast di sini seleksi ternyata nggak layak naik jadi konten, ya kita tetap jawab lewat email gitu ya Brensis ya. Oke ya. Nah seperti biasa Brensis, sebelum gua pamit ya, mungkin udah pada kesel ya ngomong yang kelamaan, Masya Allah menyangkut kuota beras ini, Masya Allah ya. Padahal kalau kuotanya manfaat insya Allah udah dapat pahala. Astagfirullahaladzim, bukan itu ya, biasa Brensis
Nah, sebelum gue pamit, sebelumnya gue ngucapin terima kasih buat lo semua ya, bro and sis ya, yang udah langganan channel kita dan udah subscribe dan klik loncengnya ya. Jangan lupa nih, satu lagi masih kurang lo, bukan di klik subscribe dan klik loncengnya, bantuin share bro and sis ya. Biar apa? Insya Allah tuh ya, biar kita bisa berbagi ilmu sama bro and sis kita yang lain gitu ya. Nah, buat lu yang udah baru ketemu channel ini, kita juga mohon bro and sis kalau memang berkenan diklik subscribe, diklik loncengnya biar dapat notifikasi. Biar apa? Biar kalau kita konten baru naik, lu dapat update yang terbaru bro and sis gitu ya bro and sis ya. Nah, seperti biasa juga bro and sis, sebelum gua pamit seperti biasa mulu ya, gua panjang lebar nih masya Allah ya. Gini bro and sis, ini kan masih suasana pandemi COVID nih. Jangan lupa ya, prokes pesan Mama 3M. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan setiap lu baru beraktivitas dari luar pulang ke rumah lu, jangan lupa ya, saling pakaian yang bersih dan olahraga. Serta apa? Nah, udah pada tahu, pola makan, pola hidup lu pada dijaga ya, biar kita tetap sehat dan semangat selama masa pandemi COVID gitu ya. Nah, bro and sis. Nah, seperti biasa juga nih bro and sis, sebelum gua pamit nih, gue selalu ngingetin lu nih, ini bener-bener pamit nih, gue udahan di sini ya, masya Allah ya, karena lu udah mulai bete ya. Kalau nonton channel kita jangan di skip bro and sis, biar apa ya, biar tuntas nontonnya, biar apa, biar nggak gagal paham ya gitu ya, masya Allah ya. Oke, gue bener-bener pamit, tapi sebelum pamit ini bener-bener nih, mohon maaf nih bro and sis ya. Apa? Nah, bersihin hati, bersihin pikiran dan disiplin. Kenapa bro and sis? Gue selalu ngingetin lu bersihin hati, bersihin pikiran dan disiplin dalam berkegiatan lo, beraktivitas di keseharian lo. Kenapa? Biar kita terhindar dari masalah pelanggaran hukum dan permasalahan hukum apapun yang bisa timbul terhadap diri kita semua. Jadi kuncinya apa? Bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin. Insya Allah tuh bro and sis. Nah, dan gue udah pamit ya bro and sis ya. Nah, biasa bro and sis, sebelum gue pamit, gue minta maaf nih mewakili teman-teman Sumbang sama Lopo Podcast di sini ya, kalau ada salah-salah kata, karena kita kan manusia biasa ya. Tapi nggak usah khawatir, setiap pertanyaan lo yang kirim ya, kita menjawab selalu berdasarkan acuan peraturan perundang-undangan yang ada dan regulasi yang ada, serta referensi yang akurasinya semua, informasinya insya Allah jos. Nah gitu dulu ya bro sis, lu udah mulai bete banget lo ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.